Ayo dek, join organisasi kita, pasti ada betah banget nanti. Jangan, organisasi kita aja. Apaan sih organisasi kita aja kali? Oke. Jadi gue tuh dulu direbutin banyak organisasi, gak bisa gue ceritain sekarang karena bakalan panjang banget. Tapi lain kali bakalan gue ceritain. Mungkin kalian semua bertanya-tanya ya, kenapa gue bisa masuk ke organisasi Paskibra yang berat banget. Jadi dulu tuh waktu organisasi promosi ke gue tuh gak tertarik. Gue tuh malah tertarik sama organisasi Paskibra. Mereka tuh kayak punya kelas atau level yang beda dari organisasi yang lain gitu. Mereka nggak ngemis-ngemis supaya gue masuk organisasinya, kayak mahal gitu. Terus nih ya, seragam mereka tuh kayak beda banget dari yang lain. Kelas banget. Selain auranya yang keren, Paskibra tuh muka orang-orangnya tuh meyakinkan banget. Kayak, ngerti gak sih muka yang meyakinkan gitu? Nih ya, di hari pertama MPLS saja mereka tuh udah ngibarin dan bikin formasi yang keren banget. Kalau nggak salah tuh formasinya welcome gitu ya. Dan akhirnya gue daftar organisasi ini dan gue diseleksi tinggi dan berat badan gue. Dan latihannya dimulai minggu depan di hari Senin, Kamis, 2 kali seminggu. Kita tuh disuruh bawa kardus yang isinya informasi kita yang bakalan digantung di leher gitu nantinya. Plus visi misi kita masuk Paskibra. Kita juga disuruh bawa baju kaos putih plus celana training untuk latihannya. Dan kalian tahu, saking semangatnya gua tuh udah nyiapin semuanya itu di hari Jumat, dimana tuh masih jauh hari banget. Gila banget gak tuh? Gua udah nyiapin visi misi gua yang dari hati gua sejujur-jujurnya. Karena gua udah berharap banget nih, setelah gua bacain visi misi gua tuh bakal ditepuk tanganin sama anggota-anggota dan senior yang lain. Dan hari Senin pun tiba. Pas pulang sekolah, gue langsung ganti pakai kaos dan celana training tadi. Setelah itu, gue berangkat ke lapangan latihannya dan lu tahu apa? Gak ada cowok. Sorry gue ralat, gak ada junior seangkatan gue yang cowok. Maksud gue nih ya, yang seangkatan gue tuh yang ikut Paskibra cewek semua. Astaga. Jujur gue mulai panik ya. Tapi gue masih berusaha berpikir positif kayak mungkin aja mereka telat atau mungkin aja mereka bla 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 bla. Tapi 1 menit sebelum latihannya dimulai, belum ada gua lihat satupun entitas makhluk bumi berkelamin pria muncul di hadapan gua kecuali senior Paskibranya dan gua. Dan gua udah pasrah aja sih. Berarti cuman gua satu-satunya cowok yang ikut Paskibra di angkatan ini. Dan latihannya pun dimulai, kita disuruh baris dan diajarin kalau yang tinggi itu di kanan dan cowok itu harus di depan paling kanan. Dan karena gue cowok, gue harus baris paling depan sebelah kanan. Waktu kita baris, kita disuruh perkenalan plus nyebutin visi misi kita masuk Paskibra. Dan untungnya tuh ya, mulainya tuh dari belakang sebelah kiri dan gue dapet yang terakhir. Oke banget gak tuh? Dan di tengah-tengah perkenalan kita, tiba-tiba ada satu cowok yang datang. Kita sebut aja namanya Balmon. Dia tuh nih ya, datang pakai kaos putih dan training hitam. Dan gue lega banget karena gue berpirasat nih ya, kalau dia nih pasti salah satu junior seangkatan gue. Dan bener aja dong, insting gue tuh gak pernah salah bos. Dia disuruh baris di belakang gue, karena ya gue lebih tinggi dari dia sih. BTW tinggi gue 180 ya. Dan tibalah giliran si Balmon. Visi misi saya memberikan pengetahuan tentang unsur dasar peraturan baris per baris dan PBB dan Dan lu tahu semuanya tuh tepuk tangan dan bilang visi misinya tuh keren banget. Padahal nih ya, bahasanya tuh jelas-jelas bahasa internet banget. Gua heran banget sama orang-orang sekolah gua. Dan giliran gua pun tiba. Gua ada berekspektasi tinggi sih, karena ya lu tahu dong, visi misi gua tuh nggak bahasa internet kayak punya si Balmon tadi. But gue lupa sih visi misi gue tuh apa. Tapi yang jelas itu tuh bersangkutan dengan memanfaatkan tinggi badan gue. Dan lu tahu tinggi badan gue kan lumayan ya untuk anak kelas 1 SMK. Dan lu tahu apa? Visi misi gue diketawain. Ya, semua anggota Paskibra yang cewek tuh ngetawain visi misi gue. Senior-senior juga ngetawain visi misi gue. Si Balmon yang bahasanya tuh bahasa internet banget. Itu tuh kayak malah manas-manasin supaya semuanya makin ketawa. Jujur, gua kesel banget. Bro, ayolah kita ini sama-sama cowok, lo harusnya support gua dong. Dan bukan malah pengen kelihatan keren dengan menjatuhkan gua sebagai bahan candaan. Ya gak sih? Dan latihannya pun ditutup dengan nyepakatin uang kas, dimana setiap pertemuan itu 2.000.
Jadi karena seminggu latihannya 2 kali, uang kasnya jadi 4.000 per minggu. 2-3 pertemuan selanjutnya sih kita latihan biasa aja ya, PBB dan materi. Cuman ada satu hari nih ya, tiba-tiba ada 2 orang alumni datang nyiksa kita sampai mau mati. Enggak sampai mau mati juga sih, alay banget. Kita nih disuruh PBB di bawah sinar matahari yang panas banget di lapangan tanpa alas kaki. Dan itu tuh panas banget. Gue inget nih ya, ada satu cewek yang kakinya tuh sampai melepuh. Iya melepuh, kayak berair gitu. Gue baru pertama kali, sumpah. Dan itu bukan yang paling parah. Nih ya yang paling parah gue kasih tahu. Kalau kita salah satu gerakan aja, walaupun itu cuma 1 orang, kita dihukum push up 100 kali. Lu bayangin aja gue yang nolep dan introvert. Itu tuh bukan cuma sekali doang kesalahannya, tapi berkali-kali. Bayangin aja kesalahannya tuh sampai 10 kali. 100 kali 10. Udah lu bayangin aja tangan gue tuh sampai gemeteran. Dan besoknya gue sakit. Di pertemuan selanjutnya gue sih udah sehat ya. Dan jujur gue tuh kaget banget karena di pertemuan selanjutnya ini tuh anggota yang seangkatan gue tuh tinggal 70-an orang. Padahal sebelumnya tuh ada 100-an lebih coy. Mungkin ya karena penyiksaan sebelumnya kali ya pada keluar. Kemudian tibalah penyeleksian untuk pengibaran bendera 17 Agustus. Hahaha. Gila sih, seleksinya tuh 11-12 sama penyiksaan alumni yang tadi tuh. Dan lu tahu apa? Gua nggak lolos. Awalnya sih gua pikir gitu, ternyata gua lolos. Hehe. Dan lu tahu apa? Si Balmon tadi tuh nggak lolos. Gua seneng banget karena katanya senior tuh nih ya, dia tuh kurang patah-patah gitu PBB-nya. Gua nggak ngerti sih. Gue seneng banget sih sama hasilnya. Dan gue ikut latihan buat 17-annya sama kira-kira 20 orang junior gitu deh kalau gak salah. Dan kita tuh bikin formasi kayak gini. Dan lo tahu gue seneng bukan karena itu aja, karena gue cuman satu-satunya cowok junior yang lolos. Gue dapet posisi barisan inti. Yeay. Buat kalian yang gak tahu ya, Paskibra tuh kalau mau ngibar punya 3 barisan di tempat gue nih ya, depan, inti, sama yang belakang. Dan gue tuh kesempatan buat bawa baki. Nah, baki itu tempat bendera yang posisinya di tengah. Jujurly gue seneng banget nih ya, karena gue nih bakal ngebawain peran yang penting banget gitu, bawa bendera gitu. Saking semangatnya nih ya, gue tiap malam tuh cosplay sok-sokan bawa bendera gitu di tangan gue. Dan jadi susah tidur karena ngingat pencapaian gue yang tinggi banget itu dalam hidup gue. Dan akhirnya gue sakit. Yes, gue sakit di momen penting dalam hidup gue. Gue sakit. Ya, gue sakit di min 2 minggu sebelum 17 Agustus. Dan yang paling bikin gue sedih itu adalah posisi gue diganti coy. Dan yang bikin gue makin sedih, lu tau apa? Posisi gua diganti sama si Balmon. Gua yang lagi sakit kepala dan demam ya, malah nambah sakit hati. Tau gak? Gua udah mohon ya sama pelatihnya supaya posisi gua tuh jangan diganti, karena gua bakalan sembuh. Tapi gua malah disuruh jangan ikut ngibar. Dan ya, waktu 17-an gue gak ikut ngibar dan cuman baris di barisan kelas gue kayak biasa. Dan ya, habis kejadian itu gue tetap rajin latihan dan bayar uang kas. Bahkan nih ya, uang kas selama gue sakit dan gak dateng tuh gue bayar, gue lunasin karena cinta banget sama Paskibra. Damn. Dan habis itu di bulan awal Oktober ada pelantikan dari junior ke prasenior. Dan ya, itu pelantikan angkatan gue. Dan pelantikannya tuh seru banget, kayak ada sedih senengnya gitu sekalian kemah. Dan mungkin bakal gue ceritain di video lain. Dan ya, selesai kemah kita tuh resmi jadi prasenior bos. Dan baju latihan kita yang tadinya kaos putih plus training jadi kaos hitam plus training. Apa itu kaos putih? Dan gue inget banget, latihan berikutnya tuh ada 2 orang cowok yang mau masuk. Dan
Ya, gue seneng banget dong. Kayak akhirnya diisi dengan cowok-cowok gitu kan. Tapi mereka langsung jadi pra senior. Sebenarnya gue gak terima nih ya. Masa gak junior dulu? Kita tuh udah latih junior dulu dan itu susah banget mau jadi pra senior. Cuman ya mereka berdua tuh termasuk, ya lu tahu tipe-tipe cowok populer dan good looking di sekolah gua. Dan karena mayoritas angkatan gua tuh cewek, ya begitulah. And di bulan 10 akhir tuh kayak ada seleksi lagi buat pengibaran Hari Sumpah Pemuda, bos. Gua seneng banget akhirnya kesempatan kedua di hidup gua untuk ngibar tuh ada lagi gitu kan. Dan gua semangat banget nih untuk ikut seleksinya. Dan gua gak lulus. Tapi 2 orang baru itu tadi plus si Balmon lolos. Gua gak tahu kenapa sih ya. Kok gini banget ya nasib gua. Dan yang paling gua heranin banget nih ya, setelah pengibaran Sumpah Pemuda tuh, gua tuh kayak dienaktiriin gitu, kayak gak dianggap. Jujur gua gak tahu gua salah apa sih ya. Mungkin gua ngelakuin sesuatu yang salah dan akhirnya gua keluar di akhir bulan 11. Dan ya, lu tahu apa? Mereka tuh bakar-bakar ikan di rumah pelatihnya setelah gue keluar. Akhirnya selesai juga nih video. Makasih banyak banget buat kalian yang udah tekan video ini dan yang udah komen di video-video dan postingan komunitas. Makasih banyak ya guys, udah ngedukung gue supaya videonya bisa selesai. Ini berkat kalian juga. So, buat kalian, tolong tetap dukung gue dengan cara apa? Pasti udah tahu, dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke grup WhatsApp keluarga nenek moyang kalian, oke? BTW keajaiban banget, tahu gak sih bikin video ini dengan durasi yang lebih dari 10 menit. Karena dengan kondisi HP gue ini agak creepy ya. Soalnya bisa meledak kapan aja nih kalau ngeditnya. You know, kentang, HP kentang. But kita harus bersyukur guys, karena masih ada yang belum punya HP di luar sana dan kita punya HP, kita harus bersyukur ya. Oh iya, kalian juga bisa dukung gua dengan cara beli commission dari gua. Kalian bisa cek di Instagram gua, Matthew_Wolwe. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi makasih banyak buat kalian yang udah tekan video ini. I love you guys. See you in the next video. Bye bye.